Situasi Israel saat ini semakin gak terkendali dengan mendapat banyak serangan. Akibatnya ibu kota Tel Aviv pun hancur lebur diserang oleh Houthi, Hizbullah, dan juga Hamas. Negara-negara Arab bersama Eropa juga sedang menyusun rencana besar menolong rakyat Palestina. Cetak Gol coba merangkum bersatunya negara Arab Eropa melawan kebiadaban Israel sebagai berikut. Hancurnya kota Tel Aviv. Israel akhirnya mendapat karma setimpal setelah menzolimi rakyat Palestina. Tindakan semena-mena negeri susu langsung dibalas oleh para pejuang dari Timur Tengah. Salah satunya dilakukan organisasi perlawanan asal Yaman yakni Houthi. Kelompok tersebut menargetkan bandara internasional terbesar Israel bernama Ben Gurion. Gak tanggung-tanggung, Houthi menyerbu wilayah tersebut dengan 3 rudal balistik dalam kurun waktu 2 hari. Bahkan mereka mengaku gak akan berhenti menyerang Israel. Wilayah udara Israel akan tetap tidak aman sampai agresi terhadap Gaza berhenti, tulis pernyataan resmi Houthi. Selain Houthi, perlawanan juga ditunjukkan kelompok Hizbullah asal Lebanon. Mereka turut membantu dengan meluluhlantakkan kota Tel Aviv. Buktinya Hizbullah langsung menghujani ibu kota Israel ini dengan puluhan roket. Alhasil serangan ini berhasil menimbulkan kepanikan massal bagi rakyat negeri susu. Ibu kota Tel Aviv seketika langsung meraung-raung akibat sirine keamanan yang terus dibunyikan. Sontak hal tersebut bikin rakyat Israel lari terbirit-birit karena ketakutan. Mereka berhamburan memenuhi jalan sampai menyebabkan situasi nggak terkendali. Akibatnya 13 warga Israel mengalami luka hebat saat berusaha menyelamatkan diri. Negara Arab Eropa bersatu melawan Israel. Melihat ibu kotanya diteror, Israel nggak tinggal diam begitu saja. Negeri susu langsung membalas Hizbullah dengan melancarkan serangan udara. Akibatnya seorang wanita dikabarkan harus meregang nyawa karena ulah Israel. Namun negara Zionis ini nampaknya masih belum puas dan kembali melancarkan aksinya di Gaza Selatan. Serangan membabi buta Israel ini merenggut nyawa seorang pimpinan Hamas, yakni Salah al-Berdawel. Kabarnya pria 66 tahun ini tewas saat menjalankan ibadah sholat bersama istrinya. Sontak hal tersebut memicu kemarahan besar dari anggota Hamas. Organisasi perlawanan Palestina ini bahkan mengancam bakal melakukan serangan yang lebih besar ke Israel. Selain Hamas, negeri susu juga ditentang sejumlah negara Timur Tengah. Sebut saja seperti Arab Saudi, Lebanon, dan Yordania yang mengutuk keras tindakan keji Israel. Kami mengutuk pengeboman langsung Israel terhadap area-area yang dihuni oleh warga sipil yang tidak berdaya, tanpa sedikit pun memperhatikan hukum kemanusiaan internasional, tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi. Bahkan perlakuan semena-mena Israel juga mendapat kecaman dari tokoh agama Katolik yakni Paus Fransiskus. Saya sedih dengan dimulainya kembali pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Saya meminta agar serangan senjata segera dihentikan. Saya menyerukan komunitas internasional untuk mendesak pihak yang berkonflik. Situasi tak terkendali di Israel. Ancaman dari negara-negara Arab dan Eropa berdampak besar buruk bagi situasi dalam negeri Israel. Negara Zionis ini diketahui semakin kacau balau dan terjadi kisruh besar di mana-mana. Gelombang protes rakyat Israel masih belum luntur sejak hari Jumat kemarin. Mereka melakukan unjuk rasa menentang kebijakan sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Masa kali ini dikabarkan datang dengan jumlah yang lebih besar, yakni mencapai 200.000 orang. Tujuannya adalah agar Netanyahu segera menghentikan aksi kejinya di jalur Gaza. Warga Israel mendesak politisi 75 tahun ini fokus untuk menyelamatkan para sandera. Kita harus selamatkan sandera terlebih dahulu, karena kita tak punya banyak waktu. Gak hanya di demo warganya, situasi kabinet Israel juga semakin chaos. Kabarnya pria berumur 75 tahun ini tengah berseteru dengan Ronen Bar selaku kepala intelijen Israel dalam negeri. Ronen Bar menentang kebijakan Netanyahu terkait serangan brutal ke Palestina dan Lebanon. Namun pria kelahiran Tel Aviv ini justru cuek bebek dan ogah mendengarkan masukan sang intelijen.
Akibatnya, sejumlah pejabat Israel pun mulai berbeda pandangan terhadap kebijakan Netanyahu. Itamar Ben-Gvir, Yoav Gallant hingga Bezalel Smotrich bahkan menyatakan mundur dari kabinet. Kalangan militer Israel juga ketar-ketir karena jajarannya ikut pensiun dini. Salah satunya yakni legend Herzi Halevi yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Israel. Dapatkan jaket pria fleece original dengan harga mulai dari 110 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Perlawanan keras Hamas buat Israel ketakutan. Hamas juga nggak mau tinggal diam untuk menciptakan pembalasan kepada Israel. Apalagi 3 petinggi mereka seperti Ismail Haniyeh, Muhammad Deif, dan Marwan Issa dilaporkan tewas. Alhasil, situasi tersebut membuat militan Palestina ini segera menyiapkan rencana balasan ke negeri Zionis. Hamas gak segan-segan akan melakukan serangan ke Israel secara masif. Selain itu, organisasi pejuang Palestina ini juga akan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hamas menyindir rencana Israel yang ingin memindahkan paksa warga Gaza. Hamas berpendapat jika masyarakat Palestina bisa kembali ke kota Yerusalem. Rakyat Palestina kami akan tetap teguh berada di tanah air mereka, memegang teguh hak-hak mereka, dan akan menggalakkan semua upaya pemindahan secara paksa. Kami katakan dengan lantang kalau nggak ada migrasi kecuali kembali ke Yerusalem, tulis pernyataan Hamas. Belum lagi rencana ini mendapatkan dukungan dari negara-negara besar seperti Rusia. Negeri beruang merah mengaku siap membantu upaya untuk kemerdekaan Palestina. Moskow menyesalkan aksi Israel yang kembali melanjutkan operasi militer di Gaza. Kami sangat prihatin dengan laporan dampak yang diterima oleh para warga dan Rusia akan berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk ini, tulis Kementerian Luar Negeri Rusia. Selain Rusia, Cina juga mengaku geram dengan aksi keji yang dilakukan oleh Israel. Bahkan negeri tirai bambu siap menentang keras perlakuan negeri Zionis di Palestina. Amerika Serikat mulai diserang pihak musuh. Di saat Israel merengek untuk meminta bantuan, Amerika Serikat justru dihadapkan dengan masalah besar. Negeri Paman Sam saat ini juga sedang menghadapi serangan dari Houthi Yaman. Kelompok militan ini diketahui telah menyerang kapal perang Amerika yang berada di Laut Merah. Houthi sendiri menggunakan rudal dan drone untuk menghancurkan kapal induk USS Truman. Ini adalah kelima kalinya kelompok Houthi mengumumkan penargetan kapal induk Truman sejak dimulainya serangan udara intensif AS Yaman. Ditambah, Houthi juga semakin membuat AS kepusingan dengan meluncurkan rudal hipersonik ke wilayah Israel. Alhasil, Bandara Ben Gurion milik negeri Zionis harus luluh lantah dengan tanah. Akibat serangan ini, Amerika Serikat disebut akan semakin terpuruk guna menghadapi Houthi Yaman. Negeri Paman Sam bahkan sampai harus menambah kapal induk mereka di wilayah Laut Merah. Padahal negeri Paman Sam sendiri sebelumnya sudah menempatkan 2 kelompok kapal penyerang di wilayah tersebut. Namun kekuatan mereka nyatanya belum memberikan perlawanan ke Houthi Yaman. Keputusan ini bahkan langsung disindir oleh salah satu pemimpin Houthi yakni Abdel Malik Al-Houthi. Dirinya menyebut AS telah gagal menunjukkan kekuatannya sebagai negara superpower. Amerika dulu menakut-nakuti negara-negara besar dengan 1 kapal induk. Namun di Yaman mereka mengakui kegagalannya, sindir Abdel Malik. Pengen tahu sepatu sneakers Converse Check 70 yang murah? Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan bersatunya negara Arab Eropa melawan kebiadaban Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah bangsa Zionis ini akan segera menuai karma dari kebiadaban mereka? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.